Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Devani Karinda. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas karakteristik ekosistem mangrove di Desa Kamboja, Kabupaten Daeng Utara, Kalimantan Barat. Yang pertama, ekosistem mangrove ini adalah salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, mangrove ini juga tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai, tapi juga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem perairan di sekitarnya. Dan Desa Kamboja ini berada di Kabupaten Daeng Utara, yaitu merupakan wilayah yang memiliki kawasan mangrove yang cukup luas dan masih terjaga juga. Oleh karena itu, lokasi ini juga sangat tepat dijadikan tempat penelitian untuk memahami bagaimana karakteristik dan produktivitas ekosistem mangrove-nya. Nah, konsep produktivitas mangrove di sini adalah kemampuan dari mangrove-nya itu untuk menghasilkan bahan organik melalui proses pertumbuhan seperti yaitu pertambahan yang tinggi dan diameter batangnya, dan juga jumlah dan ukuran daunnya dari serasa atau daun yang gugur, dan juga produksi akar dan tunasnya, yaitu produktivitas tinggi, kemudian melalui proses ekosistemnya stabil dan mendukung ikan, kepiting, udang, dan biota yang lain. Selanjutnya, karakteristik ekosistem mangrove di Desa Kamboja itu yang pertama ada kondisi vegetasinya. Ya. Terdapat beberapa jenis mangrove seperti Rhizophora, Avicennia, dan Seneratia, yaitu berstruktur mangrove yang terdiri dari pohon dewasa, anakan, dan semai. Nah, kerapatan mangrove itu ditunjukkan sebagai tingkat kesehatan ekosistemnya. Semakin dia rapat, berarti semakin baik kondisi ekosistemnya. Dan kemudian ada kondisi lingkungan atau abiotik, di mana parameter lingkungan yang biasanya mempengaruhi produktivitas. Seperti itu ada salinitas atau kadar garam, pH tanah dan air, kemudian ada tekstur tanah liat, itu bisa dilihat berpasir atau berlumpur, dan juga ada suhu air dan suhu udara, kadar bahan organik tanah, dan yang terakhir ada lingkungan yang stabil akan meningkatkan pertumbuhan mangrove-nya. Nah, terus ada keanekaragaman biotanya. Nah, ekosistem mangrove ini kan mendukung berbagai biota yang ada di situ, seperti ikan-ikan kecil, kemudian ada kepiting, udang, burung, ada juga moluska. Kemudian keberadaan biota-biota ini tuh menunjukkan mangrove itu berproduksi produktif ataupun sehat. Selanjutnya ada produktivitas mangrove di Desa Kamboja. Yang pertama, produktivitas mangrove itu diukur dari produksi daunnya, serasa, biomasa, dan pertumbuhan batang. Kemudian juga tingkat produktivitas dipengaruhi oleh jenis mangrove, umur pohon, kerapatan, dan kondisi lingkungannya. Selanjutnya, mangrove juga yang tumbuh pada tekstur tanah yang berlumpur, kemudian cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi. Dan terakhir, mangrove di Desa Kamboja ini menunjukkan pertumbuhan yang baik, maka ekosistem di wilayah tersebut tuh dapat dikategorikan produktif. Nah, apa sih manfaat dari produktivitas mangrove itu? Nah, produktivitas mangrove ini memberikan dampak yang penting. Yang pertama, itu dapat mendukung rantai makanan seperti produsen utama bagi ekosistem pesisir, kemudian menyediakan habitat dan tempat pemijahan ikan, udang, dan kepiting, dan juga menjaga kualitas perairan melalui penyuplaian bahan organik, dan juga dapat meningkatkan hasil perikanan tangkap, dan juga dapat mencegah abrasi dan mengurangi dampak dari gelombang. Nah, kesimpulan ini, ekosistem mangrove di Desa Kamboja itu memiliki karakteristik yang khas dan dapat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan setempat, dan juga struktur vegetasi dan kualitas lingkungannya itu memberikan gambaran bahwa mangrove di wilayah itu tuh memiliki potensi produktivitas yang baik. Dan juga produktivitas mangrove itu sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem pesisir dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Nah, kesimpulan akhirnya dari materi ini adalah
bahwa mangrove itu merupakan ekosistem yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara keberlanjutan. Nah, penelitian ini di Desa Kamboja itu diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kayangan Utara. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.